Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Di video kali ini atau review, aku ingin mereview sebuah buku yang mana menceritakan tentang intelektual ataupun pemikiran dalam ajaran Islam dari abad ke abad, mulai dari meninggalnya Nabi Muhammad sampai sekarang, bagaimana berkembangnya intelektual tersebut. Nah, sebelum kita lihat bukunya apa dan bagaimana isi bukunya, reviewnya seperti apa, kita intro dulu. Oke, untuk bukunya sebenarnya sudah pernah aku unboxing, mungkin yang teman-teman pernah lihat unboxing bukunya seperti apa dari kiriman toko buku Teoterapi kalau nggak salah. Nah, bukunya ini ada di pangkuanku, Intelektual Islam, Teologi, Filsafat, dan Gnosis. Ini sebenarnya bukunya tipis, tapi cukup memuat pemikiran-pemikiran keren yang juga cukup berat, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana intelektual Islam itu berkembang dari abad ke abad sampai saat ini, abad 20. Nah, kita lihat dulu dari cover bukunya. Bisa teman-teman lihat ada tulisan Intelektual Islam, Teologi, Filsafat, dan Gnosis. Nanti bisa kita lihat apa itu teologi, apa itu filsafat, dan apa itu gnosis. Gnosis apa gnosis lah, gimana bahasanya lah teman-teman. Dari karya Syed Hussein Nasr. Untuk warnanya apa ya ini? Hijau agak kebiru-biruan gitu apa gimana? Terus ada kayak batik-batiknya gini. Terus di bagian samping ada penulis judul buku. Di bagian belakang ada sinopsis dari buku ini. Nah, kita lihat isi dari bukunya. Di sini Intelektual Islam, Teologi, Filsafat, dan Gnosis karya Profesor Dr. Syed Hussein Nasr, diterjemahkan dari Teologi, Philosophy, and Spirituality, World Spirituality Volume 20, Crossroad Publishing Company 1991, penerjemah Suharsono dan Jamaluddin MZ, cetakan ketiga Oktober 2009. Jadi sudah 11 tahun yang lalu cetakan buku ini. Penerbit Pustaka Pelajar. Di samping ada prakata cetakan kedua. Jadi ini kayak menceritakan bagaimana kritik yang membangun untuk cetakan kedua ini dapat dicetak lagi, dua, ketiga, dan seterusnya. Jadi cetakan pertama rasanya kurang begitu memuaskan. Terus untuk harga dari buku ini, kemarin aku beli seharga 24.000, dan untuk harga normalnya itu 30.000 karena ada diskon dari tokonya, katanya dapat potongan harga karena beli beberapa buku, 2 atau 3 nggak salah. Nah, masuk pembahasan dari apa isi buku Intelektual Islam dari Syed Hussein Nasr. Ya seperti di cover ini, teologi, filsafat, dan gnosis. Tetapi sebelum masuk ke sana, kita juga harus tahu latar belakang apa yang membuat Syed Hussein Nasr membuat buku ini. Nah, yang menurut apa yang aku tangkap itu ada 3 yang membuat Syed Hussein Nasr ingin menulis buku ini. Dan 3 poin ini yang selalu didengung-dengungkan atau diresonansi oleh para kaum orientalis, atau bisa dipahami mereka yang tidak sepakat dengan Islam dan mencoba merusak Islam. Jadi lawan dari orientalis itu adalah fundamentalis, ataupun orang Islam yang memahami Islam secara menyeluruh gitu ya, bisa dipahami seperti itu. Nah, para orientalis ini meresonansi ketiga faktor ini yang menurut
Syaikhul Nasr tidak sepakat dengan ketiga hal ini. Yang pertama, bahwasanya pintu ijtihad para ulama itu tertutup selama 1000 tahun. 1000 tahun kalau salah. Ya, 1000 tahun. Terus yang kedua, bagaimana serangan Al-Ghazali kepada Ibnu Rus atau juga para filosof sebelum dan pada saat Al-Ghazali hidup. Ketiga, kematian Ibnu Rus yang mana beliau adalah bapak rasionalisme dari Islam. Seperti itu. Nah, 3 hal ini, 3 poin ini yang menjadikan Syaikhul Nasr kepingin menjawab bahwasanya Islam itu tidak pernah mati. Intelektual Islam itu, para intelektual itu tidak akan pernah mati. Dari zaman ke zaman itu selalu ada dan selalu berkembang. Sampai saat ini masih ada para kaum intelektual Islam seperti itu. Nah, pembahasan pertama tentang teologi. Teologi ini bahasanya kalau dalam Islam itu menggunakan bahasa ilmu kalam. Nah, adalah bagaimana kita meyakini Tuhan itu seperti apa, dan apakah Tuhan itu hanya sekedar diyakini atau juga merasuk ke dalam relung-relung hati kita. Pada intinya bagaimana kita meyakini Tuhan dan mengkaji Tuhan tersebut. Dan ini peletak batu pertama bisa dikatakan Ali bin Abi Thalib di buku ini. Tapi lambat laun, dari hari ke hari, bulan-bulan, tahun ke tahun, dan seterusnya, para masyarakat muslim membutuhkan sebuah argumen yang kuat untuk menjawab pertanyaan dari para kaum orientalis ataupun Islam yang tapi masih belum begitu yakin, dengan menggunakan argumen yang cukup meyakinkan untuk mereka yakini seperti itu. Karena pada saat itu misal Kristen dan para agama lain itu sudah menemukan teologinya mereka, meskipun berbeda. Nah, pembahasan tentang teologi Islam ini nanti berkembang kepada kaum Mu'tazilah, yang mana mereka bisa dikatakan rasionalis pertama seperti itu, ilmu kalam mereka. Nah, Mu'tazilah ini pendirinya adalah Wasil Ibnu Atta, seorang Mu'tazilah, pendiri Mu'tazilah, dan beliau ada 5 prinsip yang Mu'tazilah ini tekankan. Yang pertama adalah penegasan tentang keesaan Tuhan, terus kedua keadilan, ketiga janji dan ancaman, keempat dalam posisi di antara orang muslim yang berbuat dosa, bagaimana posisi orang Islam itu berbuat dosa, seperti itu. Dan kelima adalah berbuat baik, mendesak manusia berbuat baik dan melarang perbuatan jahat. Nah, ini yang menjadi 5 dasar dari paham Mu'tazilah. Dan dasar ini yang menjadikan mereka bisa dikatakan kaum rasionalis yang bebas. Bagian mana yang bisa dikatakan bebas? Mereka meyakini bahwasanya manusia itu bebas menentukan kehidupannya seperti apa. Nah, paham Mu'tazilah ini yang kelima tadi bisa dikatakan menjadi lanjutan nanti menjadi manusia yang bebas menentukan kehidupannya dan bertanggung jawab di akhirat, seperti itu. Karena di sini ada, bisa dikatakan ada posisi di antara orang Islam yang berbuat dosa, seperti itu. Nah, dari Mu'tazilah ini nanti ada counter dari kaum Asy'ariyah. Pendirinya ya ini Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, beliau ini bisa dikatakan pernah belajar ilmu Mu'tazilah, akhirnya beliau membelot dan menolak semua paham tentang Mu'tazilah karena kebebasan tersebut. Tapi kalau aku menangkap, Asy'ari ini juga tidak bisa terlepas dari Mu'tazilah. Beliau berusaha menengahi, gitu katanya, menengahi Mu'tazilah yang lebih rasionalis, kebebasan manusia tersebut, dengan para kaum
fundamental yang ekstrim itu, yang mana meyakini hadis dan Al-Quran itu sebagai sudah seperti itu, tidak perlu ditafsirkan seperti halnya yang lain-lain. Nah, contohnya bisa kita lihat yang mana bagaimana kaum Mu'tazilah ini meyakini suatu saat nanti Nabi Muhammad ini tidak menolong para kaum Islam. Nah, para kaum Muslim, para kaum fundamental yang ekstrem ini mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad nanti menolong seluruh umat Islam. Nah, nanti si Asy'ariyah ini mencoba menengahi dengan mengatakan, ya menolong tapi dengan takaran yang berbeda-beda. Itu, kalau nggak salah yang utama seperti itu. Nah, selain itu menjadi penengah, tapi kaum Asy'ariyahnya juga menolak tentang paham Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Tuhan itu ya sudah mutlak, tidak perlu ada sifat-sifat di sana, karena kalau ada sifat-sifat di sana ada antropomisme ataupun paham kemanusiaan. Jadi Tuhan itu identik dengan manusia. Nah, menurut Asy'ariyah Tuhan itu juga menyerupai manusia dalam artian sifatnya, tetapi yaitu lebih ataupun maha. Jadi tidak bisa dipahami baiknya manusia dengan baiknya Tuhan itu seperti apa. Dan selanjutnya, paham yang cukup terkenal dalam kaum Asy'ariyah adalah tentang atomisme, yang mana bisa dikatakan ini sama dengan filsuf barat Francis Bacon apa David Hume ya? Francis Bacon kayaknya yang meyakini David Hume yang mengatakan bahwasanya, jadi menurut David Hume itu api itu bukan menyebabkan kertas itu terbakar, dan terbakarnya api itu karena ada faktor yang menghubungkan. Jadi mereka ini berdiri sendiri-sendiri, api dan kertas berdiri sendiri-sendiri, hanya ada faktor yang menghubungkan. Nah, David Hume tidak sampai kepada faktor vertikal yang menghubungkan keduanya. Atomisme dari Asy'ariyah ini yang melengkapi tersebut. Di sana ada gerak Tuhan yang menyatukan, misal api yang menghubungkan kepada kertas akhirnya menjadi bentuk kebakaran. Seperti itu dari paham Asy'ariyah tentang atomisme, cukup terkenal. Selanjutnya kita masuk kepada filsafatnya dari Islam. Kurang lebih sama dengan filsafat sebelumnya dan lain-lain filsafat barat. Secara dasar bisa dikatakan sama, tetapi ada hal yang fundamental lagi yang membedakan dari filsafat barat. Seperti yang katakan tadi, ada faktor yang menjadi penghubung ataupun penyebab api membakar kertas, yaitu adalah Tuhan. Nah, di sini filsafat Islam itu yang membedakan adalah wahyu dari Tuhan. Rasionalisme, empirisme, dan wahyu. Seperti itu yang aku tangkap dari filsafat Islam. Dan tokoh-tokohnya ini mulai dari Al-Kindi, terus ada Al-Farabi, nanti Ibnu Sina, ada Ibnu Arabi, dan seterusnya sampai Ibnu Rus dan lain-lain, banyak lagi. Al-Tusi juga kalau nggak salah, seperti itu. Nah, filsafat dan spiritual Islam itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya ini menjadi wajah dari Islam tersebut, yang mana spiritual Islam dengan tradisional, dengan filsafat yang lebih condong ke hal-hal yang bisa ditangkap oleh nalar kita atau logika kita. Keduanya menjadi realitas Islam tersebut, dua muka yang tidak bisa dipisahkan, seperti itu. Nah, dimulai dari filsafat paripatetik, yang mana Al-Kindi bisa dikatakan sebagai penemu ataupun peletak batu pertama filsafat paripatetik. Nah, filsafat paripatetik ini mengatakan bahwasanya rasionalisme dan neoplatonisme ini benar adanya, tapi wahyu dari Tuhan Islam itu juga benar adanya. Jadi ketiganya ini dijadikan satu, jadi filsafat Islam atau dengan filsafat paripatetik. Ajaran-ajaran wahyu Islam, Aristotelesianisme, dan Neoplatonisme.
Nah, dari perjalanan si Al-Kindi nanti terusnya dan kepada Ibnu Sina, filsafat paripatetik ini mengalami sebuah kemunduran, kekurangan peminat tentang paripatetik karena dia di dalam bangsa ataupun bangsa timur itu kurang meminati tentang filsafat paripatetik. Dia lebih menekankan kepada Islam itu lebih ke teologi dan tradisional seperti itu. Ya sudah, itu menjadi penurunan pada saat itu, secara temporal terus penurunan di zaman Ibnu Sina. Sezaman dengan filsafat paripatetik, di sana ada filsafat filsafat Ismailiyah dengan filsafatnya Hermetiko-Pitagorean. Nah, ini lebih condong ke daerah Spanyol ataupun Andalusia seperti itu. Dan filsafat ini lebih menekankan bahwasanya yang bisa mempelajari filsafat Hermetiko-Pitagorean ini hanya orang khusus yang mendapat wahyu dari Tuhan. Jadi tidak semua orang bisa mempelajari filsafat seperti itu yang dari penekanan Ismailiyah. Nah, ini yang menjadikan Islam mulai mengalami sebuah penurunan, yang mana dengan doktrin-doktrin tersebut bisa dikatakan, misal hanya ulama dan lain-lain yang bisa menafsirkan tentang Islam. Ya mungkin benar, tapi kan juga ada filsafat yang lebih rasionalis juga yang nanti jadi dasar-dasar Islam tersebut. Terus masuk ke filsafatnya si siapa ya kemarin? Jadi di Ismailiyah itu bukan di filsafat Ismailiyah itu bukan ke barat, tapi masih di timur yang lebih menolak paripatetik. Dan ini kita masuk ke filsafat barat yang lebih menekankan paham Empedoklean ataupun Empedokles dari Benu Maisarah. Nah, apa yang menjadi filsafat Empedokles ini diterapkan dalam Islam? Jadi dalam penciptaan dunia ataupun manusia itu ada dua, yaitu cinta dan kebencian. Mana yang lebih ditekankan manusia dan mana yang lebih ditekankan makhluk-makhluknya, itu akan menentukan bagaimana dia hidup. Apakah cinta atau kebencian, seperti itu. Jadi Ibnu Maisarah ini mengatakan Empedokles adalah ajaran yang lebih tinggi dari ajaran Aristoteles, Plato, dan lain sebagainya. Dan nanti masuk ke siapa lagi ya? Karya Ibnu Hasim, terus Abu Bakar Ibnu Bajah, dan seterusnya di bagian barat. Akan panjang jika aku ceritakan. Terus ada Ibnu Tufail dan lain sebagainya. Jadi filsafat Islam itu seperti itu. Yang cukup panjang di dalam buku ini adalah pembahasan tentang filsafat Islam. Teologinya hanya beberapa lembar, dan bagian filsafat Islamnya itu sampai ada 20-an lembar kayaknya, lebih. Terus masuk Genosis. Oh ya, ada yang kelewatan. Sebelum masuk Genosis, dalam filsafat barat itu ada tokoh yang cukup terkenal seperti yang katakan tadi, di mana ini yang menjadi dasar penolakan. Kaum orientalis mengatakan bahwasanya Islam itu malah mengalami kemunduran setelah kematian Ibnu Rus. Ibnu Rus adalah bapak rasionalis Islam yang memperkenalkan Barat. Jadi ketika Ibnu Rus ini tidak membawa buku-buku Aristoteles dan juga komentarnya, bapak komentar Aristoteles kepada bangsa Barat, bisa diyakini bangsa Barat ini tidak akan menerima dan tidak akan semaju sekarang dengan Renaissance dan pencerahan akal budi dan seterusnya. Nah, Ibnu Rus ini yang mengatakan bahwasanya, bukan Ibnu Rus yang mengatakan, tetapi penafsiran para kaum Barat pada saat itu mengatakan Ibnu Rus adalah penemu kebenaran ganda atau kedua kebenaran. Tapi sebenarnya tidak.
tentang kebenaran agama dan tentang kebenaran filsafat. Jadi menurut Ibnu Rus, kebenaran itu satu, tapi dengan cara wahyu Tuhan itu bisa dicapai, ataupun agama itu bisa dicapai dengan apa? Menggunakan filsafat. Filsafat adalah akal budi tertinggi dari manusia. Jadi filsafat itu ada batasnya. Nah, batas ini nanti bisa diilhami wahyu. Jadi untuk mencapai wahyu itu kita tidak hanya sekedar sekedar hidup, sekedar beragama, tapi kita juga harus berpikir kritis. Untuk mencapai wahyu itu kita harus menggunakan filsafat menurut Ibnu Rus. Seperti itu. Dan pada kenyataannya ketika beliau meninggal, filsafatnya beliau itu condong ke barat dengan rasionalismenya, nanti dimodifikasi oleh mereka, bisa teman-teman lihat dalam buku Petualangan Intelektual yang pernah aku review. Dan sedangkan di timur itu menolak secara semua pemahaman dari Ibnu Rus dan lebih condong kepada Al-Ghazali yang mana mengatakan agama itu ya sudah kita terima begitu apa adanya. Ya meskipun tidak seperti itulah bahasanya, lebih condong ke doktrin-doktrin seperti itu Al-Ghazali. Baru masuk ke Genosis. Nah, di Genosis ini ada tokoh yang terkenal juga yang namanya ajaran Iluminasi dari Surawardi. Iluminasi itu sebagai ajaran cahaya yang mana cahaya itu membebaskan kita. Masih berhubungan dengan Ibnu Rus juga, bisa dikatakan seperti itu kalau aku nangkapnya. Jadi iluminasi itu, jadi manusia itu mengalami kebaratan ataupun mengalami kefanaan. Nah, untuk mencapai asalinya itu ataupun ketimurannya, yang mana timur itu adalah cahaya dari Islam ataupun agama, wahyu Tuhan. Itu dengan wahyu, dengan cahaya-cahaya, dan cahaya-cahaya itu adalah malaikat. Jadi di belakang cahaya-cahaya atau di belakang malaikat-malaikat itu ada cahaya yang menyinari semuanya. Itu adalah Tuhan. Jadi gini, timur ini bisa dikatakan ini timur, cahaya matahari itu ya, misal cahaya. Terus di bawahnya cahaya itu ada cahaya yang lain. Itu adalah malaikatnya yang menyinari kebaratan manusia, kefanaan manusia. Nah, untuk mencapai ketimurannya yang asali dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dia memerlukan bantuan wahyu dari cahaya-cahaya, dari iluminasi malaikat-malaikat tersebut. Itu menjadikan paham Surawardi tentang iluminasi. Nanti setelah iluminasi dari Surawardi itu kita masuk kepada ajaran Mula Sadra tentang Isfahan. Ajaran Mula Sadra tentang ajaran Isfahan. Nah, di dalam ajaran Mula Sadra ini hampir sama dengan Surawardi dan para pendahulunya, hanya sedikit membedakan. Dan bisa dikatakan Mula Sadra ini sebagai sintesis dari semua paham tentang teologi, iluminasi, filsafat, dan Genosis gitu. Nah, menurut Mula Sadra, cahaya itu bukan esensi di belakang semuanya. Kan menurut Surawardi mengatakan ada esensi cahaya di balik cahaya, ada cahaya di balik cahaya-cahaya. Nah, menurut Mula Sadra itu enggak seperti itu. Cahaya itu ya menaungi semuanya, bukan dipecah-pecah menjadi cahaya-cahaya. Ada sebuah titik kesatuan dari cahaya-cahaya yang namanya adalah wujud eksistensialisme, wujud eksistensi. Jadi semua itu adalah bentuk kesatuan dari Tuhan. Tidak ada yang memecah belah dari bentuk Tuhan tersebut. Saya katakan nanti menjadi emanasi itu. Kalau aku nangkapnya nanti menjadi emanasi bagaimana Tuhan itu menciptakan di bawahnya, tapi masih menjadi kesatuan yang menyeluruh dari Tuhan tersebut. Bukan wujud di belakang, tetapi wujud secara menyeluruh dan menaungi semuanya. Seperti itu. Dan apa lagi ya? Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan tentang filsafat intelektual Islam. Nah, yang menjadi catatan dari buku ini,
intelektual Islam. Sedikit kekurangan ya dari saya pribadi secara subjektif. Buku ini ya secara rentetan ilmu pengetahuan di Islam itu sudah lengkap menurut aku. Tapi ada hal yang perlu dilengkapi lagi tentang tokoh-tokohnya yang hanya dicantumkan sebagai profil. Di sana pastinya ada tokoh yang memiliki pemikiran. Harapannya itu dicantumkan. Ya secara pribadi saja sih. Jadi mungkin kalau dicantumkan secara keseluruhan akan membentuk buku setebal ini. Itu dari aku pribadi. Ya, tapi secara intelektualnya ini sudah nangkep banget bagaimana secara Islam. Bagaimana secara Islam itu, intelektual Islam itu berkembang dari mulai teologi, terus filsafat dan sampai gnosis. Dan lagi ada catatan kedua, yaitu dari cetakan buku ini saya rasa ya buku ini kalau dijual dalam terapi itu mengatakan original, tetapi kok di bagian awal itu kayak buku repro ataupun buku fotokopian kalau aku nangkepnya ya. Terus ketiga catatannya di bagian lembar keberapa itu yang masih dalam teologi itu ada tulisan yang nggak jelas, kepotong. Jadi aku harus mencari dulu di internet seperti ini di halaman 32 seperti itu ya. Itu saja sih yang mungkin bisa aku review, dan catatan-catatan sedikit secara intelektualnya saya rasa sudah lengkap banget. Itu saja dari saya, dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika menurut teman-teman bermanfaat bisa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.